Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati, saya muliakan ini Ketua DPS ya. Ya, ini Al-Alim Kiai Haji Saiful Bahri LCMA, ini Al-Azhari ya. Pak Sahabuddin beserta pimpinan Lasyakesma, para amilin dan amilat. Ini karena amilin itu laki-laki semua kan. Ini saya sebut amilatnya juga. Teman-teman dari Direktorat Pemberdayaan Zakat dan Wakaf, alhamdulillah Pak Sahab ini semangat hadir semua. Saya tidak tahu di sini ada magnet apa gitu ya. Ya, kelihatannya sih karena pisangnya gede-gede, Pak. Ya, Bapak Ibu semua yang tidak bisa saya sebut satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat saya. Pertama, alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, lebih-lebih kita di Indonesia ini bila membandingkan dengan Palestina, tentu kita harus bersyukur dengan sesungguh-sungguhnya bersyukur. Yang dalam Al-Quran dan ilmu tafsir, Mas Saiful Bahri menyebut itu menjadi abdan syakuro, menjadi abdi, menjadi hamba yang betul-betul bersyukur. Lebih-lebih syukur kita ini dalam kondisi yang penuh dengan nikmat. Karena kalau syakuro itu sedang tidak nikmat pun tetap bersyukur. Dan itu pelajaran berharga Pak Sahabuddin. Kemarin saya menghadiri launching pesantren ramah anak. Nama pesantrennya itu adalah Pesantren Alhamdulillah. Nah, saya sebelum sowan ke pesantren Alhamdulillah, sowan ke Gusmus, asal usulnya pesantren Alhamdulillah itu apa? Ternyata kata beliau, wiridanya kiainya ini cuma Alhamdulillah, Pak. Dapat musibah Alhamdulillah, nggak pernah misalnya menyebut selain Alhamdulillah itu. Jadi Alhamdulillah gitu. Dapat istri baru Alhamdulillah. Oh enggak kalau ini. Jadi Alhamdulillah, takdir ya. Jadi Alhamdulillah saya bersilaturahim di Yakesma ini. Nah, yang kedua, sholawat salam semoga disampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Tentu teman-teman di Yakesma ini mengamalkan betul ya, khairun nas khadimuhum linnas, bahwa sebaik-baik manusia itu adalah yang melayani. Ya, meskipun ketika menyebut pembantu rumah tangga itu derajatnya rendah gitu ya. Tapi alhamdulillah belakangan karena ada undang-undang gitu ya, bahwa pembantu rumah tangga itu sebenarnya juga mulia. Karena pakai bahasa khodim gitu ya. Karena Raja Arab Saudi pun disebutnya sebagai Khodimul Haromain. Nah, jadi Bapak Ibu kita harus bangga gitu ya, menjadi pelayan masyarakat. Lebih-lebih saya percaya teman-teman yang bergerak di filantropi ini pasti selesai dengan dunianya. Ya, yang kedua pasti komitmennya tinggi. Maka kalau saya melihat, mohon maaf, ada sebagian teman-teman yang bergerak di lembaga sosial Islam kok konflik. Nah, ini kelihatannya belum selesai. Nah, saya tadi membaca kode etik amil ya. Wah, itu luar biasa kode etiknya itu. Karena apa? Bapak Ibu, potensi kita ini lebih-lebih, mohon maaf ya, ketika kita punya jabatan, uang ada dalam genggaman kita, ya godaannya sangat banyak. Jadi bukan satu kebetulan, ini juga sering saya sampaikan, harta itu disebut dengan mal. Ya, mala yamilu mailan ya Ustaz ya. Ya, artinya itu setiap kita pasti senang dengan harta. Pasti. Meskipun mohon maaf, orang yang tidak melihat hartanya itu sendiri karena buta misalnya, pasti senang harta. Maka potensi godaan harta itu sangat besar. Nah, karena itu saya berpesan pertama, agar Yakesma yang baru saja mendapatkan perpanjangan izin ini terus, tadi sudah disampaikan ya, mentradisikan dan menguatkan. Pertama tentu kalau syariah ada DPS, sudah ada jaminannya.
Nah, yang kedua adalah bagaimana sesuai dengan regulasi. Dan karena itu bagi Yakesma yang mungkin punya kolega ternyata belum berizin, ayo kita dorong untuk izin. Nah, jadi kalau ada teman-teman ternyata kok tidak mau izin dengan alasan macam-macam, nah ini menurut saya perlu diingatkan. Nah, kemudian saya juga mengingatkan bagaimana hasil pengumpulan ini minimal Bapak Ibu sesuai dengan nilai-nilai normatif yang ada dalam Al-Quran dan Hadis. Jadi Bapak Ibu, kita sebagai bangsa Indonesia ini perlu bersyukur. Kita tidak perlu, mohon maaf, mengembalikan Piagam Jakarta. Tidak perlu kemudian tertulis negara berdasarkan Islam. Tidak berdasarkan Islam saja, kita ini diberi bonus 2 Bapak Ibu dalam rukun Islam yang 5 itu. Ada undang-undang haji, ada undang-undang zakat. Bayangkan Bapak Ibu, di negara mana coba Bapak Ibu cek, negara yang tidak menyebut asasnya Islam kemudian melahirkan undang-undang yang tinggi. Ada undang-undang haji, rukun Islam yang kelima, ada undang-undang zakat, rukun Islam ketiga. Ini harus disyukuri betul. Jadi mohon maaf bagi yang bernostalgia dengan Piagam Jakarta gitu ya, menurut saya sudah deh selesai. Kita ini Pancasila, kita sudah diberi bonus oleh negara Pancasila dengan undang-undang zakat. Tinggal bagaimana kita mengoptimalkan undang-undang zakat itu sehingga kemudian manfaatnya dirasakan betul oleh minimal yang al-asnaf al-thamaniyah itu, dengan interpretasi yang macam-macam itu kan, terutama yang Ibnu Sabil ya. Ibnu Sabil dan Sabilillah ya, itu dioptimalkan saja. Haji juga sama Bapak Ibu. Coba negara mana yang punya undang-undang haji? Nggak ada Bapak Ibu. Indonesia ini negara Pancasila punya 2 undang-undang. Iya, cukup 2 saja deh. Karena apa? Ini urusan publik, urusan publik Bapak Ibu. Haji sama seperti juga nikah ya Bapak Ibu. Kan ada yang bertanya ke saya, kenapa Ustadz kok kita harus berizin? Ya kalau boleh saya menganalogkan Ustadz Saiful, kenapa harus berizin? Sama seperti dulu debat mengenai apa? Mengenai pencatatan nikah. Ya dicari dalilnya dimanapun, yang soreh nggak ada. Yang soreh loh ya, nggak ada. Tapi kita itu diberi landasan oleh para ulama, minimal ulama madhab gitu ya, bahwa kita bisa membuat analog. Ya saya sering dengan nada guyon gitu ya, yang paling berbahagia ketika nikah tidak dicatatkan itu siapa? Laki-laki. Iya kan? Apalagi tidak tercantum di KTP-nya itu, saya masih bujang. Itu ketika beliau tugas di Aceh, saya masih bujang gitu kan. Sehingga dapat cuknya gitu kan. Iya, sementara kalau perempuan nggak bisa. Iya kan? Lah makanya kenapa perlu dicatat? Salah satu analognya itu Pak, perlu berizin tuh seperti itu. Agar apa? Ada tertib secara administrasi. Itu yang pertama yang ingin saya ingatkan. Jadi kita bersyukur punya undang-undang zakat dengan segala turunannya, apalagi ada DPS yang mengawal gitu ya, bahwa ada kepastian terkait dengan syariah. Ini penting. Meskipun kemarin di acara MUI ya, saya menyampaikan bahwa kita perlu unifikasi syariah dalam konteks kepentingan umum. Kalau kepentingan juz'iyah boleh kita berbeda, tapi kepentingan umum kita perlu membuat unifikasi syariah. Sehingga apa? Kepentingan publik itu terlayani. Bahwa ada yang furu'iyah itu berbeda-beda, itu sudah diajarkan dalam kitab-kitab yang kita baca. Makanya saya sering menyampaikan Bapak Ibu, tradisi berbeda di dalam fikih itu biasa. Karena apa? Sejak awal saya mempelajari kitab fikih misalnya, sering tuh menemukan kata fihi aqwalun, gitu ya Ustadz ya, banyak pendapat gitu. Jadi kita ini jangan kaget dengan perbedaan pendapat. Nah, yang boleh kaget itu perbedaan pendapatan Pak.
Masa direktur utama sama dengan, wah, jadi dibedakan ya sudah ya. Lah yang kedua, Bapak Ibu tadi sudah disampaikan juga Pak Direktur ya, bahwa kami mengajak semua komponen LAS baik nasional, provinsi maupun kabupaten untuk ayo bersinergi. Ya. Al-haqqu bila nidhamin yaghlibuhul batil binidhamin. Bapak Ibu yang menjalankan bisnis narkoba itu berapa orang? Saya tanya. Tapi kenapa bisnis narkoba itu masuk ke berbagai elemen masyarakat, dari mulai kelas rendah sampai kelas tinggi? Itu yang mengoperasikan nggak banyak. Tapi apa? Sistemnya yang begitu kuat sehingga kemudian dia bisa masuk ke semua lini masyarakat, bahkan sampai ibu-ibu rumah tangga. Lah ini dalam konteks nizam Bapak Ibu kita perlu niru. Bapak Ibu, seringkali kita itu kan melaknat setan ya, betul nggak? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tapi Bapak Ibu, Allah tuh berfirman dalam Al-Quran apa? Ma khalaqta hadza batila. Setan itu ciptaan Allah. Ada positifnya juga loh. Apa positifnya setan? Ada yang bisa jawab? Saya beri hadiah. Ya, setan itu Bapak Ibu makhluk yang tidak pernah putus asa menggoda manusia. Coba cek dalam Quran. Tidak berhasil dari depan, dia dari belakang. Tidak berasal dari samping kiri, dia samping kanan. Tidak berhasil dari atas, dia dari bawah. Itu setan. Nah, dalam perjuangan ini juga Bapak Ibu, ya mungkin ya Pak Sabudin dan kawan-kawan ketika datang kepada calon muzaki ditolak, biasa. Tirulah setan. Wah. Iya, itu. Yang kedua, nah ini, yang positif dari setan. Nanti saya beri Bapak Ibu CV-nya setan. Ya, saya sudah menulis buku, salah satu isinya itu CV-nya setan. Nah, belum baca ya? Ada yang baca CV-nya setan? Hobinya apa, lahirnya di mana, tanggal berapa, ulang tahunnya itu ada semua. Kalau belum baca nanti saya beri. Saya nulis CV-nya setan. Setan itu banyak strategi yang digunakan. Kita ini harus banyak menggunakan strategi. Jangan ketika satu tertutup kemudian dia berhenti, kita berhenti. Dulu pesannya ayahnya Yusuf saja apa? Udkhulu min abwabim mutafarriqah. Masuklah dari berbagai pintu. Itu salah satu maknanya, ini menurut Ustadz Saiful, itu strategi. Gitu Bu Andi. Kalau ditolak oleh calon satu, kita cari yang lain. Jangan kemudian seolah dunia ini runtuh gitu loh. Loh iya, ini kan ada 2 bunuh diri Bapak Ibu yang saya baca di TV ya. Satu terjun dari apa itu? Tower ya. Gara-gara ditolak gitu kan. Walah, ini laki-laki kok begitu. Dan perempuan juga jangan gitu maksud saya. Itu Bapak Ibu. Jadi saya mengajak ayo bersinergi. Al-haqqu bila nidhamin yaghlibul batil binidhamin. Saya mengingatkan Bapak Ibu, kita jangan bangga dengan hanya status mayoritas. Ingat, bisnis kita di Indonesia ini dikuasai oleh kelompok minoritas. Coba Bapak Ibu, kenapa? Ya Qur'annya sudah menyebut kan, kam min fi'atin qalilatin walabat fi'atan katsiratan. Nah sayangnya ini Bapak Ibu, nanti Ustadz Saiful bisa mengkaji biidnillah ini apa gitu loh. Yang dimaksud biidnillah ini apa? Biidnillah itu menurut saya bukan takdir. Biidnillah itu kita harus melengkapi senjata kalau memang mau berperang. Jadi saya mengajak ayo bersinergi. Bersinergi untuk apa? Untuk membuat program-program besar. Tadi sudah memberikan apa? Bantuan pendidikan gitu ya. Saya di UCARE kemarin menyampaikan Pak Sabudin, Pak Saiful ya, ayo kita buat lembaga beasiswa seperti LPDP. Kita petakan kebutuhan SDM Indonesia 10 tahun ke depan tuh SDM seperti apa. Saya membayangkan Bapak Ibu, saya pernah membaca buku yang isinya itu profil anak yatim di seluruh dunia yang berhasil.
profil anak yatim di seluruh dunia yang berhasil menjadi pemimpin dunia. Itu menginspirasi saya, Bapak Ibu. Ini anak yatim ditinggal bapak ibunya yatim piatu, tapi kemudian tumbuh menjadi pemimpin dunia. Ya, ini kalau kita yang mendesain gitu ya, las-las nasional, provinsi dan kabupaten kota, subhanallah Pak, kita petakan kebutuhan Indonesia itu ke depan SDM-nya seperti apa. Oh, ternyata kita ini makan pisang ternyata bukan pisang dari pasar Minggu, cuma beli doang di pasar Minggu, tapi pisangnya bukan dari petani kita. Kenapa? Padahal kita ini adalah masyarakat negara agraris. Ini contoh kecil aja Bapak Ibu. Saya bukan berarti tidak senang impor, bukan. Tapi ayo kita yang mayoritas muslim, masyarakatnya mayoritas petani dan pedagang, yang kita perdagangkan adalah hasil dari kita. Berarti kita ini membutuhkan petani-petani terdidik. Kalau Bapak Ibu pernah mendapatkan YouTube dari Ustadz Khalil Nafis ya, ada orang Madura menikah dengan orang Jepang gitu ya, mengelola sekian hektar hanya sendiri. Itu karena apa? Karena punya keterampilan, bisa mengoperasikan mesin, bisa membeli mesin. Lah petani kita kenapa miskin? Karena tidak punya akses terhadap permodalan. Lah permodalannya dari kita. Itu Bapak Ibu. Yang kedua, ini saya mengajak ya, ini juga sering saya sampaikan berkali-kali. Jadi saya meniru metode Al-Qur'an. Kenapa Quran itu menyebut kisah itu ada yang berkali-kali? Apa maksudnya tikror itu? Nah, salah satunya apa? Agar kita selalu ingat. Nah, yang kedua Bapak Ibu, ayo kita bersinergi melayani masyarakat, terutama mustahiquz zakat agar sehat. Jadi bagaimana LAS ini punya layanan kesehatan, bukan yang sifatnya mengobati, tapi preventif, melayani bagaimana gaya hidup dalam konteks makan, konsumsi dan sebagainya. Sekarang ini berapa rumah sakit didirikan baru Bapak Ibu, tapi tertampung nggak orang sakit? Tidak tertampung. Karena apa? Mindsetnya masyarakat salah. Mindsetnya pengelola fakultas kedokteran juga tidak tepat. Karena apa? Mindsetnya itu adalah mengobati, bukan bagaimana menjadikan masyarakat sehat. Lah sehatnya kalau kita itu kan lahir dan batin. Jadi saya baru saja membaca buku Bapak Ibu, judulnya apa ya? Saya lupa. Tapi salah satu isinya ini saya juga mendapatkan tafsir baru ketika membaca surat Ar-Ra'd, yaitu tentang taghayyur ya. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Lah ma bi anfusihim ini apa? Dikiranya yang mengubah takdir itu kita. Seolah-olah Allah tidak berperan di situ. Ternyata apa? Yang mengubah takdir itu Allah dengan melalui perubahan macam-macam yang harus kita lakukan. Salah satunya adalah mengubah pola pikir kita yang tidak tepat, mengubah keyakinan kita yang tidak benar, mengubah pandangan hidup kita yang boleh jadi tidak tepat. Baru kita berubah. Kenapa penanganan terhadap orang-orang miskin itu tidak selesai Bapak Ibu? Karena kita memberi saja. Karena kita hanya memberi, misalnya karena dia tidak bisa makan, kita beri makan. Karena kita karena orang miskin tidak punya rumah, kita buatkan rumah. Tapi kenapa dia tetap miskin? Karena pikirannya, hatinya tidak berubah. Lah maka salah satu ini menurut saya tugas Amil, kalau misalnya sudah alhamdulillah, bagaimana dikuatkan porsinya gitu ya. Pendidikan untuk mustahiquz zakat, terutama dari sisi mental psikologisnya. Ini penting agar dia segera tumbuh menjadi muzaki. Jadi pendidikan bagi mustahiquz zakat ini penting Bapak Ibu. Agar apa? Dia tidak terus menjadi yadus sufla. Bagaimana dia dalam jangka waktu tertentu menjadi
yadul ulya. Wah, ini menurut saya juga agenda yang perlu ditekankan oleh teman-teman LAS gitu ya. Jadi sebelum diberi itu perlu ada sekolah untuk, bukan amil aja Pak, kan selama ini ada sekolah amil ya. Nah, sekolah untuk calon penerima zakat yang hidupnya di trotoar, pendidikannya yang tepat seperti apa, yang hidupnya di pinggir aliran sungai seperti apa, yang hidupnya di pertanian seperti apa. Ini harus diberi pendidikan. Karena apa? Kalau ini tidak dilakukan Bapak Ibu, saya kok tidak yakin gitu ya, apa yang kita berikan itu menjadi supporting dia untuk berubah. Itu yang saya alami. Dan kalau kita mengambil ibrah dari dakwah Rasulullah di Mekah, Rasulullah di Mekah itu hanya membangun akidah. Membangun akidah saja. Begitu akidahnya kuat, gitu ya Bapak Ibu, maka muncullah orang seperti Ali. Dia rela dalam tanda petik menjadi tumbal dengan resiko kematian, padahal dia masih seorang bocah. Muncullah seorang Umar bin Khattab, muncullah orang seperti Abu Bakar, muncullah orang seperti Bilal, muncullah seorang Khadijah dan seterusnya. Nah, ini Bapak Ibu perlu ya, ini titip saya kepada Yakesma, pendidikan untuk calon penerima zakat. Di level-level yang 8 itu pendidikannya disesuaikan. Agar apa? Agar cepat berubah. Nah, terakhir saya juga ingin mengajak teman-teman LAS, terutama Yakesma yang cabangnya sudah 31 ya. Ini hampir betul-betul nasional Pak. Dalam pengertian wakil seluruh provinsi ada gitu ya. Itu Bapak Ibu, fastabikul khairatnya bukan berarti berlomba-lomba dalam pengertian kompetitif ya, tapi berlomba-lomba untuk bagaimana kita bersama-sama gitu ya, membangun keunggulan ya, membangun keunggulan secara bersama-sama, menciptakan lapangan kerja. Saya waktu mengisi di LAS Hidayatullah, saya sampaikan, kalau LAS ini bersatu, ada pulau yang belum dimiliki oleh orang kaya, dan itu potensial Bapak Ibu, kita beli untuk apa? Kawasan orang-orang miskin itu berusaha. Mudah-mudahan kita semua menjadi bagian untuk solusi, bukan menjadi part of the problem, bukan menjadi bagian dari masalah. Insya Allah las-las kita yang berizin itu akan menjadi solusi, bukan menjadi masalah. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Selamat kepada Yakesma. Mari kita bersinergi. Kami juga perlu diingatkan sebagai regulator, sebagai pembina, sebagai pengawas. Insya Allah kita ini sudah diawasi semua sebenarnya. Cuma sebelum ada CCTV, kita tuh tidak merasa kalau ada Rokim Atid gitu Pak. Jadi Rokim Atidnya sudah berupa CCTV sekarang. Jadi mau selingkuh tuh ada CCTV nggak gitu? Oh ternyata nggak ada selingkuh gitu kan? Ini kita tuh gitu Pak. Yu'minuna bisyahada, bukan yu'minuna bil ghaibi. Insya Allah kalau kita itu yu'minuna bil ghaibi, ada direktur, ada DPS atau tidak ada, kita tetap ala siratil mustaqim. Mesti semangatnya begitu. Tapi kalau yu'minuna bisyahada, ya sudah. Ada polisi kita taat, tidak ada polisi tidak taat. Nah ini insya Allah kalau teman-teman LAS ini karena yu'minuna bil ghaibi, insya Allah kita minal muti'in, termasuk orang-orang yang taat. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf.